Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Pada kesempatan kali ini Bang Jai akan menunjukkan bagaimana sih mempraktekkan cara mengenalkan masalah perilaku isolasi sosial pada pasien. Dimana ini tentu sangat penting sekali teman-teman, bahwa kalau orang tidak pernah tahu masalah yang membuat dia dibawa ke rumah sakit atau masalah terkait dengan kondisi dirinya, maka tidak akan tertarik untuk melakukan latihan keterampilan coping. Jadi teman-teman, kalau ingin membuat pasien itu mempunyai keterampilan coping untuk membantu mengatasi masalahnya, ya tentu harus dijelaskan dulu bagaimana mengenal masalah supaya dia termotivasi untuk mengatasi masalah itu, dan dia terdorong untuk latihan bersama dengan perawat dan serius mengikuti latihan itu, sehingga teman-teman juga akan mudah berikutnya melatih keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, ini jangan lupa yang belum subscribe ya, dan aktifkan loncengnya. Silahkan saksikan. Selamat siang Mas. Saya Pak Jalil ya. Pak Jalil ini perawat di rumah sakit ini. Nah, siang ini menemui Mas untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi sampai Masnya dibawa ke sini. Nah, Masnya sendiri namanya siapa? Oke, Mas Bejo ya. Oke, Mas Bejo. Perasaannya Mas Bejo bagaimana siang hari ini? Perasaan itu ya mungkin sedih, khawatir, apa takut, seperti itu. Ada perasaan seperti itu? Gimana Mas Bejo? Ada perasaan seperti itu? Sedih, mungkin khawatir atau takut ada di sini gitu? Oke, ya kalau belum bisa cerita nggak ada masalah. Kalau Pak Jali lihat ya, selama beberapa jam terakhir Mas Bejo ini menyendiri, melamun, termenung. Nah, biasanya sih Mas Bejo ada sesuatu yang dipikirkan atau yang membuat seseorang itu menjadi lebih senang melamun atau menyendiri, tidak suka bergaul. Nah, kalau Mas Bejo sendiri, apa yang membuat kok lebih suka dia melamun dan sebagainya? Apa Mas Bejo? Malu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat malu Mas Bejo? Oke, mungkin malu kalau mau bergaul ngomong nanti ditertawakan, atau malu nanti kalau seandainya diajak ngobrol nggak bisa ngimbangi gitu, atau gimana? Biasanya malunya itu kenapa Mas Bejo? Apa yang bikin malu apa gitu? Atau ngerasa Mas Bejo bodoh gitu, nggak pintar seperti teman-temannya? Nggak apa-apa, cerita aja. Nggak usah khawatir, nanti saya rahasiakan kok ya, cuma Pak Jalil saja yang tahu. Apa yang membuat Mas Bejo malu untuk cerita, untuk ngobrol dengan orang lain? Nggak apa-apa Mas ya, cerita aja. Nah, kalau Mas Bejo mau cerita, pasti semuanya akan ada solusinya, ada pemecahannya. Tapi kalau Mas Bejo hanya diem saja, ya akan sulit Pak Jalil bantu, Pak Dokter membantu Mas Bejo ya. Gimana, mau cerita nggak kenapa kok malu sama orang lain? Atau belum mau cerita? Oke, nggak masalah ya. Nah, walaupun demikian, saya yakin Mas Bejo sebenarnya tahu ya keuntungan
ngobrol atau berhubungan sosial dengan orang lain ya. Kalau menurut Mas Bejo sendiri keuntungannya apa sih kalau kita cerita ngobrol sama orang lain? Nggak tahu ya. Oke. Atau malu mau cerita, mau ditulis di sini? Kalau mau ditulis nggak apa-apa. Kalau masih malu boleh menulis di sini. Kenapa Mas Bejo nggak mau bicara gitu ya? Kalau tetap diam terus kan Pak Jalil jadi bingung membantunya dari mana. Ya oke, nanti bisa ya ditulis setelah selesai pertemuan kita. Jadi siang ini karena Mas Bejo juga belum mau cerita banyak kenapa malu, Pak Jalil mau menjelaskan dulu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Mas Bejo ya. Nanti waktunya kurang lebih ya 10 menit ya, tempatnya di sini saja. Mas Bejo mau minum dulu atau mau ke belakang dulu? Oh, enggak ya? Ya oke. Jadi Mas Bejo yang dimaksud perilaku orang yang mengisolasi diri atau membatasi diri dengan orang lain adalah ya kondisi ya, keadaan seseorang di mana orang itu tidak tertarik untuk berhubungan sosial, untuk bercerita dengan orang lain karena menganggap orang lain itu sebagai ancaman, atau orang lain itu membuat dia nggak nyaman. Nah bisa jadi Mas Bejo enggan bercerita atau malu untuk bercerita karena memang ada sesuatu yang menurut Mas Bejo nanti membuat tidak nyaman atau terancam, nanti takut disalahkan atau mungkin ditertawakan atau nanti kalau ditanya macam-macam tidak bisa. Nah bisa saja seperti itu. Nah kenapa orang kok bisa menjadi merasa tidak nyaman dengan orang lain atau terancam dengan orang lain ketika harus berkomunikasi, berinteraksi? Bisa jadi karena dulu sering diejek atau ditertawakan kalau ngomong, atau disalah-salahkan sama orang tua, sama teman, sama guru. Nah bisa jadi memang bingung mau ngomong apa, mudah lupa ya. Jadi pengen ngomong tapi sulit. Nah sekarang dampaknya Mas Bejo. Nah dampaknya apa sih kalau orang diem terus ya, atau tidak mau bergaul? Nah resikonya kalau orang mempertahankan perilakunya itu satu, nanti Mas Bejo bisa ingat masa lalu atau kejadian-kejadian dulu yang tidak menyenangkan. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi halusinasi karena ingat masa lalu, ditekan, kemudian mempengaruhi otak. Nah tentu di otak berubah dong fungsinya. Nah akhirnya muncullah halusinasi. Jadi gara-gara menyendiri, nggak banyak kegiatan, akhirnya muncul halusinasi, mendengar suara tapi tidak ada wujudnya, atau melihat bayangan tidak ada wujudnya. Nah selain itu tentu ketika misalnya orang hanya diem aja, orang nggak tahu ya yang diperlukan apa. Jadi kalau Mas Bejo butuh sesuatu kan orang lain nggak ngerti kalau nggak ngomong. Akhirnya apa? Saatnya makan nggak makan, saatnya harus mandi nggak mandi karena kan nggak mau bicara dengan orang lain ya kan. Nah nggak mau keluar kamar lagi kan. Nah sehingga itu ruginya ya. Jadi bagaimanapun juga perilaku Mas Bejo ini ya masalah, dan tentu harus diatasi. Karena kalau enggak yang rugi siapa? Yang rugi Mas Bejo sendiri. Padahal salah satu hal yang membuat Pak Dokter mengizinkan Mas Bejo pulang dari rumah sakit ini adalah kalau Mas Bejo sudah mau bercerita dengan orang lain ya. Nah sehingga
kalau Mas Bejo sudah bercerita apa yang membuat malu, terus apa yang membuat Mas Bejo itu enggan bercerita, pasti orang akan mudah untuk membantu. Gimana Mas Bejo? Paham penjelasannya Pak Jalil? Paham? Paham nggak? Paham, oke. Nah, senang nggak dijelaskan seperti ini? Senang? Sudah paham, mengerti ya? Nah, Mas Bejo, ya kalau paham, kira-kira senang nggak dikasih informasi seperti ini sama Pak Jalil? Senang atau enggak? Oh senang, alhamdulillah ya. Artinya apa yang Pak Jalil lakukan ini ada manfaatnya ya. Nah kalau senang, tentu apa yang Mas Bejo pikirkan tadi kan sudah dijelaskan. Berarti apa yang dilakukan Mas Bejo itu namanya apa? Perilaku apa? Perilaku mengisolasi apa? Diri. Bagus ya, mengisolasi diri. Karena apa? Apa yang dilakukan Mas Bejo? Orang lain berkegiatan atau ngobrol, Mas Bejo di mana? Di kamar kan? Terus ketika diminta bercerita juga belum bisa, banyak ya enggak? Ya oke, enggak apa-apa ya. Nah ini pertanyaannya dari Pak Jalil, semoga dijawab ya. Menurut Mas Bejo, apa yang dialami Mas Bejo ini masalah nggak? Masalah nggak? Coba jawab, masalah nggak Mas? Enggak. Oh ya, tadi kan ada dampaknya, ada akibatnya jika ini tidak diatasi ya. Berarti masalahnya ya, tadi masalah ya. Nah padahal yang membuat dokter mengizinkan pulang salah satunya ketika Mas Bejo sudah mulai mau bicara, ya kan? Oke, nggak apa-apa ya, sudah bagus, sudah mengerti bahwa ini masalah. Berarti Mas Bejo perlu nggak belajar bercerita, belajar ngobrol dengan orang lain? Perlu? Oke ya, sekaligus belajar biar ngomongnya agak jelas gitu ya. Nah, oke. Nanti jika ada waktu lagi kita akan bertemu ya untuk latihan berkenalan ya, sekaligus latihan mengenal manfaatnya apa sih kalau kita itu ngobrol dengan orang lain atau cerita dengan orang lain ya, atau perkenalkan dengan orang lain. Nah waktunya nanti kurang lebih juga sekitar 10-15 menit ya, tempatnya di sini. Atau Mas Bejo mau di mana ngobrolnya kan, nanti Pak Jalil manut saja ya. Oke, ya nanti kalau ada ide sampaikan ya. Jadi nanti karena Pak Jalil pulang ya, besok pagi mungkin kita ketemu lagi ya, ketemu lagi untuk belajar cara berkenalan dan mengenal keuntungan kalau kita ngobrol dengan orang lain ya. Oke, itu saja. Pak Jalil harus melanjutkan pekerjaan. Silahkan kalau Mas Bejo istirahat ya. Udah ya, yang tenang ya. Ya, belajar ngomong dikit-dikit ya. Nah, nanti kalau udah siap cerita, boleh cerita sama perawat lain ya. Oke, itu tadi latihan mengenalkan masalah isolasi sosial kepada pasien. Nah, tadi sudah cukup jelas ya bagaimana di fase orientasi apa yang dilakukan perawat, di fase kerja apa yang dilakukan. Tentu kita harus menjelaskan pengertian dari isolasi sosial itu sendiri, kemudian kenapa kok bisa mengalami isolasi sosial dan tandanya seperti apa. Nah, tentu ini penting sekali untuk membantu pasien mengambil keputusan bahwa dia memang mempunyai masalah atau tidak dan harus diatasi atau tidak. Dan jika tidak diatasi, kira-kira dampaknya apa? Nah, tentu kemampuan pasien menilai dan mengambil keputusan bahwa itu sebuah masalah yang harus diatasi. Nah,
kita akan mudah untuk mengajarkan berikutnya. Seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman sudah paham, semoga manfaat dan silahkan dipraktek.